Klan Kaisar Ke, klan tanpa batas. Di saat yang sama, Wei Yuanke juga menjerit-jerit, terutama saat Wei Lingtian dipukul oleh Feng Lianwu dengan bone stick. Dia bahkan tidak memiliki kepercayaan diri yang terakhir. Dia harus melawan semua kecepatan dan terbang di belakang Tianhe. Menjarah. Bahkan dapat dikatakan bahwa dengan kecepatan terbang alam Wei Yuanke, dia adalah orang yang lolos tercepat di surga saat ini. Namun, Tianhe sangat luas, dan bahkan kekuatan kaisar seperti Wei Yuanke tidak dapat melihat akhirnya. Tetapi dia dapat melihat telapak tangan para dewa, jatuh ke langit. Mau lari. Suara ilahi Ke Yuheng berguling, dan telapak tangannya ditekan, langsung menekan Wei Yuanke ke Tianhe, dan pipinya ditampar oleh ombak. Pada saat yang sama, Ke Yuheng dan Qin Yichen saling memandang, yang terakhir berubah menjadi cahaya ilahi dalam keheningan, jatuh di belakang Wei Yuanke. Bayangan ilahi Wei Yuanke masih kokoh, dan Qin Yichen yang berdiri di atas masih terlihat kecil. Tetapi pada saat ini, tubuh Wei Yuanke tidak bisa berhenti gemetar, seolah gunung akan runtuh. Tetapi Qin Yichen berdiri di punggungnya, tetapi tetap tidak bergerak, hanya mengangkat tinggi pedang sihir. Tuamas terus berkembang, berubah menjadi pedang 10.000 kaki, naik ke langit, merobek langit. Gemetar Wei Yuanke bahkan lebih kuat, dan dia ingin bergegas dengan marah. Bahkan jika dia berbalik, dia akan menghancurkan kekacauan kecil ini sampai mati. Namun, Ke Yuheng sama sekali tidak pergi membantu Peng Aotian, tetapi dia melakukan kekerasan dan menekan Wei Yuanke. Karena dia tahu bahwa dia harus membantu Tianxing untuk memotong pisau ini. Bunuh, bunuh, bunuh. Pada saat ini, puluhan juta tentara melihat cahaya pedang yang naik, dan segera mengacungkan para prajurit, meraung ke langit. Potong dia. Tamu Wei Yuan berjongkok di tanah, dan raksasa kaisar dari klan Wei yang meraung sedih saat itu. Sedikit bermacam-macam, apakah kamu berani membunuhku? Orang tua itu adalah sesepuh tertinggi dari klan Wei Yang. Kamu membunuhku. Kamu tidak bisa mati. Kamu juga membunuh rekan yang mulia, dan kemudian membunuhku. Kamu tidak akan selamat. Kamu tidak bisa membunuhku. Kamu, jangan bunuh aku. Tua, berikan semua hartaku. Berikan semuanya. Biarkan raungan tamu Wei Yuan yang tidak mau berubah menjadi ketakutan. Wajah Qin Yichen seperti pedang yang diukir dengan pedang tetap acuh tak acuh, dan hanya raungan puluhan juta sesama jubah di telinganya. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Potong dengan pisau. Darah memantulkan Tianhe. Darah dewa yang agung dan kuat dari kekuatan kaisar. Darah terciprat ke seluruh langit. Diwarnai ribuan mil. Kepala Wei Yuanke dimuntahkan oleh darah para dewa. Dan digulung ke Tianhe yang luas. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Lihat. Jenderal Feng. Jenderal Feng memotong kepala anjing tua dari klan Wei Yang. Penebangan itu, sepertinya mengguncang langit. Hanya pasukan puluhan juta. Meraung seperti guntur. Bertarung dengan gagah berani. Ingat apa yang dikatakan Jenderal Feng? Biarkan anjing elang surgawi ini tidak berani melewati Tianhe lagi. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Di atas awan, suara para kaisar yang kuat bergidik. Potong, potong. Dia benar-benar memenggal kepala Wei Yuanke. Tidak hanya mereka, tapi juga para pemimpin kuat di belakang mereka. Seruan pada saat ini sama persis. Kaisar surgawi yang agung, tetua tertinggi dari klan Wei Yang, dan raksasa kaisar, hari ini berakhir di tempat yang berbeda di tubuh. Darah memercik Tianhe. Dan orang yang membunuh pedang itu hanyalah seorang Tao. Pemandangan ini membuat pasukan surgawi semakin gemetar. Melihat pasukan kaisar seperti serigala dan harimau. Semuanya kehilangan helm dan baju besi. Dan melarikan diri lagi dan lagi. Dan ketika Wei Yuanke terbang di tingkat pertama, Shen Zengran terlihat sedih dan bergumam. Saya kalah. Mereka sudah kalah dalam pertempuran ini. $2. Dalam pertempuran ini, Feng Tianxing hanya memotong 2 yang pertama. Tapi mereka dikalahkan seperti gunung. Pertama potong Jijue, agar ketakutan puluhan juta pasukan di Tianpeng pas tidak lagi, hanya kebencian. Dan Wei Yuanke yang terbunuh kali ini membuat moral 5 suku Kaisar Ke begitu tinggi dan kuat. Tidak hanya itu, Wei Yuanke, bagaimanapun, adalah mesin yang hebat dan kekuatan yang luar biasa. Jika kekuatan tempur yang begitu kuat hilang, mereka telah kalah. Mundur. Seluruh tentara mundur. Shen Zengran hampir meremas raungan ini dari sela-sela giginya. Sebagai seorang jenderal, apa memalukan untuk dikalahkan dan mundur. Raja memilih bintang bahkan lebih suram, 2 kali. Dia dikalahkan lagi di depan Feng Tianxing. Raja surgawi dan jenderal angkatan laut ini dikalahkan oleh pencuri ini. Melihat ke belakang, Raja pemetik bintang melihat Qin Yichen berdiri di punggung Wei Yuanke, dengan pedang sihir mengintai,
dan seorang pria kuat dari klan Kaisar Ke meraung keras. Siapa yang berani berdiri dengan bangga di Tianhe? Saya satu-satunya Jenderal Angin. Siapa yang berani berdiri dengan bangga di Tianhe? Saya satu-satunya Jenderal Angin. Hanya pada saat inilah Raja Starchaser menyadari bahwa pisau pencuri ini juga seorang jenderal. Jenderal klan Kaisar Ke bertanya pada Tiang Wan. Anda tahu, sang jenderal didirikan di semua klan kekaisaran, termasuk Istana Surgawi, dan dia benar-benar pria yang berkekuatan tinggi, tangan yang kuat, dan pria yang pemberani dan kuat. Ini adalah kasus Shen Zengran. Dia adalah seorang jenderal angkatan laut. Qin Yichen adalah seorang jenderal bersamanya. Tetapi sebelum itu, tidak ada yang mengira Qin Yichen bisa disebut jenderal. Semua kaisar hanya berpikir bahwa ini tidak lebih dari dilebih-lebihkan oleh Kaisar Ke. Tapi pertempuran hari ini, kaisar dari semua sisi sangat mengingat sosok itu. Siapa yang berani bangga pada Tianhe? Yang disebut jenderal. Dikalahkan seperti gunung, adalah gambaran terbaik dari pasukan Ting hari ini. Angkatan Laut Pengadilan Surga telah runtuh dan mundur lagi dan lagi. Tapi bagaimana 5 klan Kaisar Ke membiarkannya begitu saja? Membunuh. Potong semua anjing elang surgawi ini. Berlutut dan menyerah. Pemberontak akan membunuh tanpa ampun. Gelombang pembunuhan disertai dengan naik turunnya darah. Tidak hanya pasukan surgawi, dan bahkan kemampuan hebat Shen Zengran, menghadapi pengepungan 5 orang kuat. Ketika Wei Yuanke meninggal, mereka kehilangan banyak bantuan, dan pada saat ini, leluhur kedua Kaisar Ke bersatu kembali, dan Feng Nianwu dan lelaki tua dari ras yang tak terbatas juga memiliki kekuatan yang menakutkan. Hanya gigitan manusia, kamu sangat bahagia, kan? Apa? Tanda seru. Tanda seru. Wei Lingtian bergerak-gerak dan terbang menjauh, tapi pantatnya terkena tongkat tulang Feng Nianwu. Prajurit Tao Feng Nianwu bahkan mengembunkan duri tajam yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini, duri tajam dan menembus ke dalam daging dan darah Wei Lingtian. Saya melihat raja yang bermartabat dan perkasa, tetapi pada saat ini dia terus melarikan diri, dengan gada di pantatnya. Kamu lari cepat. Orang-orang itu pelit. Wei Lingtian sangat marah, dan dia dikejar dan dipukuli oleh manusia rendahan. Namun, kata Bianhu belum diucapkan, tetapi ketika Feng Nianwu mengembunkan segel dao, tongkat itu ditarik dengan marah, benar-benar merobek darah dan daging jubah raja dan pantatnya. Manusia, ras manusia, tunggu raja ini. Di pengadilan surgawi, di aula surga tinggi, melihat tentara pengadilan surgawi yang kalah, para menteri bergidik dan tidak berani mengangkat kepala, dan bahkan berlutut dengan salah satu dari mereka. Saat ini, tubuh kaisar yang kokoh tiba-tiba roboh dan duduk lemas di tempat kaisar. Ini pasukanku. Ini angkatan laut yang telah bersumpah untuk membela Tianhe untukku. Bicaralah. Kenapa kamu tidak bicara? Siapa yang baru saja mengatakan bahwa dia harus memimpin pasukannya ke Tianhe dan membunuh anti pencuri? Kenapa sekarang? Aku tidak berani menatapku.